Saya berpikir waktu itu, ini kalau ada undang-undang gini, pasti akan ada berikutnya, follow up-nya. Istilah saya ini kan baru kejahatan hulu nih, pasal hilirnya mana? Untuk mengamankan kalau nanti mau memunculkan kan? Jujur ngomong aja, saya waktu itu nebak, ini nanti jangan-jangan dimunculkannya perpu ini diperpanjang yang 3 tahun tadi. Saya pikir gitu. Nah, tapi dugaan saya kan meleset, bukannya di perpu, datang lebih cepat pasal hilirnya itu. Di mana? Ya di undang-undang ini lagi, HPP lagi. Iya. Undang-undang mineral itu juga sudah ada sisipan pajaknya juga. Ya saya itu heran juga. Itu misalnya ada batu bara itu adalah tadinya bukan barang kena pajak udah. Jadi kalau ini nggak bisa sekarang ya kan di Omnibus Law disisipin jadi barang kena pajak, jadi dapat restitusi itu. Saya bilang berapa itu? 10, 20, 30 triliun. Nah, ya kan dapat rezeki tambahan itu kan para pengusaha batu bara gila udah royaltinya dihilangin. Saya lagi mikir naikin kan dari sama zaman dulu Pak Harto itu 11%. Kita kepengen naikin tapi 11% ini malah hilang, malah ya sudahlah. Ya udah nyusut. Undang-undang minerba itu parah. Udah parah. Nah, diperkuat lagi itu, disipin juga kan. Negara makin versi saya makin kerong-kerong penerimaan negaranya gitu. Saya bilang ini sih bukan tax amnesty, kalau tax amnesty itu buat objek pajak yang selama ini digelapkan, dikecilkan, dimunculkan, ini mah crime amnesty kalau kayak begini kan sebetulnya gitu kan. Jadi yang menyembunyikan harta haramnya ini sekarang ini apa ya? Pasal untuk mengelegalkan pencucian uang. Nah, ini titipnya pinter terus terang aja ke undang-undang pajak. Karena apa? Kalau misalnya ini saya bayangin sendiri, saya suka bikin exercise sendiri itu di rumah. Kalau ini mau membebaskan pidana dari pencucian uang melalui perubahan undang-undang pidana, pasti ahli-ahli hukum ribut. Ya kan? Dan nggak mungkin juga ada pasal begitu mengatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Nggak mungkin. Tapi jadi titipnya di sini. Jadi ahli-ahli hukum kayak mau perdata, mau pidana itu pada lengah. Ada undang-undang gini, para pejabat berani korupsi. Udah aman deh gue korupsi, karena dapat udah besar nih. Rame-rame pada pesta. Aman kok kita, misalnya gitu kan. Karena ini ada dorongan seperti itu. Tapi saya bilang, mereka aman dari melakukan itu korupsinya misalnya. Tetapi bagaimana memunculkannya harta itu? Nanti memunculkan supaya bisa masuk ke banking system, bisa mau buat beli rumah, buat dirikan PT dan sebagainya kan. Nggak mungkin main cash terus ya. Iya kan, nggak mungkin. Jadi saya bilang gitu. Ini undang-undang pasal 27 yang alhamdulillah sudah dibatalin beberapa waktu yang lalu, bulan lalu. Sebenarnya tidak dibatalkan, tepatnya diberikan interpretasi sepanjang dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Iya kan, harusnya pasal itu berarti nggak perlu ada gitu kan. Sudah kalau itu kan sama kembali ke yang normal dengan sendirinya kan. Kalau nggak ada pasal kayak begitu aja gitu kan. Sekarang juga nggak ada pasal gitu, kalau niat baik ya mungkin kan kebijakan dianggapnya kan gitu. Tapi ini kan nggak seperti itu bunyinya. Saya berpikir waktu itu, ini kalau ada undang-undang gini pasti akan ada berikutnya, follow up-nya. Istilah saya ini kan baru kejahatan hulu nih, pasal hilirnya mana? Untuk mengamankan kalau nanti mau memunculkan kan. Jadi kalau bahasanya mengamankan, tapi dalam bahasa premannya menghalalkan dalam tanda kutip. Menghalalkan. Memunculkannya ini biar aman. Gimana? Ini baru lu dapatnya lu aman cara memunculkannya. Jujur ngomong aja, saya waktu itu nebak, ini nanti jangan-jangan dimunculkannya perpu ini diperpanjang yang 3 tahun tadi. Saya pikir gitu. Karena waktu itu kan pandemi masih jelek, alhamdulillah kan sekarang udah terkendali di Indonesia ini, kita patut senang lah, bangga. Insya Allah, alhamdulillah.
alhamdulillah jangan sampai muncul lagi tuh, ngeri kita semua juga takut gitu kan. Nah, tapi dugaan saya kan meleset, bukannya di Perpu datang lebih cepat pasal hilirnya itu. Di mana? Ya di undang-undang ini lagi, HPP lagi. Iya. Karena Itu sama dengan ceritanya Undang-Undang Minerba yang tadinya mau diselundupkan di Omnibus Law soal perpanjangan konsesi, tapi lebih cepat ternyata di Undang-Undang Minerbanya. Iya. Undang-undang Minerba itu juga sudah ada sisipan pajaknya juga. Okay. Ya saya itu heran juga. Itu misalnya ada batu bara itu adalah tadinya bukan barang kena pajak udah. Jadi kalau ini nggak bisa sekarang ya kan di Omnibus Law disisipin jadi barang kena pajak, jadi dapat restitusi itu. Saya bilang berapa itu? 10, 20, 30 triliun. Nah, kan dapat rezeki tambahan itu kan para pengusaha batu bara gila udah royaltinya dihilangin. Saya lagi mikir naikin kan dari selama zaman dulu Pak Harto itu 11%. Kita kepengen naikin tapi 11% ini malah hilang, malah dapat restitusi. Ya sudahlah. Ya udah nyusul. Undang-undang Minerba itu parah. Udah parah. Nah, di Omnibus diperkuat lagi itu, nyisip-nyisipin juga kan. Negara makin, versi saya makin kerong-kerong penerimaan negaranya gitu. Nah, sekarang kembali ke Undang-Undang HPP lagi. Di Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan ini kan ada ternyata dimunculkan pasal di hilir yang saya tadi nebak-nebak itu kapan mau muncul ini. Ternyata muncul betul, yaitu melalui istilahnya si pengungkapan sukarela gitu ya. Tax amnesty. Program pengungkapan sukarela. Itu tax amnesty jilid 2 lah. Memang tax amnesty kan intinya orang mengungkapkan apa yang selama ini. Tapi tax amnesty itu jiwanya itu adalah terhadap pengusaha itu biasalah terus terang aja besar kecil perorangan badan hukum suka ngecil-ngecilkan keuntungannya, labanya, pajaknya gitu. Hartanya. Ya, nah sekarang dia ya diungkapkan tax amnesty, dia bayar pajak tarif khusus sudahlah. Selesai. Tapi nggak dikaitkan dengan pidana, nggak dikaitkan dengan kriminal gitu. Asalnya. Iya, tax amnesty itu ya begitu. Memang pakai pajak. Tujuannya itu orang ngecil-ngecilin selama ini, sekarang diungkapin lah udah. Gitu. Nah, ternyata di sini di Undang-Undang HPP ini harmonisasi peraturan perpajakan muncul di bagian program tax amnesty jilid 2 itu ada di pasal 6, pasal 11 juga gitu ya. Intinya apa? Yang Anda ungkapkan, laporkan, ya akan bayar, ada tarif pajak, ada 6%, ada 8% itu gitulah. Itu tidak bisa untuk bahan penyelidikan, penyidikan maupun tuntutan pidana. Ya kan? Makanya ini saya bilang, ini tax amnesty baru kemarin kok ada tax amnesty lagi kan baru tahun 16 kan, nggak lazim gitu kan, kok ada. Galinya cepat banget. Saya yakin, ini keyakinan saya, saya nggak nuduh, saya bukan penyidik, yakin ini gitu. Kalau bahasa hukumnya mungkin menduga kuat gitu kan. Patut diduga gitu kan. Ini mesti, saya tidak percaya jujur, ini ide dari Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, saya nggak percaya nih. Ini mesti ada penelitian. Ini gimana cara memunculkan ini? Harta-harta ini. Ini bukan saya soal korupsi itu, tapi ini kan masalahnya dengan mengatakan begini tidak ada pidana, ini kan berlaku buat semuanya. Pak. Nah, ini ada tax amnesty jilid 2, orang bisa mengungkapkan harta, apapun juga yang akan diungkapkan, mau emas, mau uang, mau apa, terserah itu di situ disebutkan kan, bayar pajak tertentu. Ini yang mengungkapkan nanti bisa apa? Bisnis ilegal. Jadi jangan selalu bayangin tuh orang yang tadi pejabat aja gitu. Bukan hanya orang yang bukan sengaja ngecil-ngecilin, tapi bisnis ilegal masuk di situ. Narkoba, ini kesempatan muncul yang perampokan, pemerasan, mungkin perjudian ataupun apalah, semua kejahatan munculin aja di sini. Sudah nggak bisa dipidana. Udah tegas-tegas mengatakan, jadi kok lagi-lagi yang dipinjam undang-undang keuangan negara, undang-undang pajak yang dititipin gitu. Jadi gini, gimana itu? Pak Fuad, biar Sobat Era sekalian paham, jadi dalam tax amnesty itu, Sobat Era sekalian, orang itu bisa ngaya-ngayain diri. Bukan memiskinkan. Kalau dia ke LKP, laporan kekayaan laporan kekayaan penyelenggara negara, itu biasa ngecilin. Tapi kalau tax amnesty, dia besarin hartanya, lalu bisa dipotong berapa kecil persentasenya, 6% atau 8% tarifnya ada. Nanti dia aman untuk masukkan harta dia ke dalam banking system. Jujur ngomong aja, kayak pengusaha narkoba, pengusaha perjudian, dia bilang ini kan ilegal semua kan. Pak, saya kalau dilegalin ini bayar pajak tarif yang normal aja gua mau, asal gua nggak dipidana. Kan begitu sebetulnya, apalagi tarifnya murah 6-8% kan, oke lah, dia senang. Nah, di sini katakan gini, data dan informasi
Ini ada di pasal 6, pasal 11 ya. Yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya tadi oleh si wajib pajak ya. Yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi intinya adalah kita declare, saya punya harta 100 miliar, udah menjam aja. Udah. Pokoknya penegak hukum nggak usah kotak-katik dananya dari mana, yang penting saya declare 100 miliar selesai, kan begitu? Saya bayar pajaknya dong. Iya, dengan mendapatkan rate khusus tadi kan? Iya. Jadi sudah mendapatkan rate khusus atau tarif khusus dan hartanya aman. Itu yang saya katakan tadi dalam tanda kutip menghalalkan. Menghalalkan. Saya bilang ini sih bukan tax amnesty. Kalau tax amnesty itu buat objek pajak yang selama ini digelapkan, dikecilkan, dimunculkan. Ini crime amnesty kalau kayak begini kan sebetulnya gitu kan. Jadi yang menyembunyikan harta haramnya ini sekarang ini apa ya, pasal untuk melegalkan pencucian uang. Nah ini titipnya pinter terus terang aja ke undang-undang pajak. Karena apa? Kalau misalnya ini saya bayangin sendiri, saya suka bikin exercise sendiri untuk di rumah. Kalau ini mau membebaskan pidana dari pencucian uang melalui perubahan undang-undang pidana, pasti ahli-ahli hukum ribut. Ya kan? Dan nggak mungkin juga ada pasal begitu mengatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Nggak mungkin. Tapi jadi titipnya di sini. Jadi ahli-ahli hukum kayak mau perdata mau pidana itu pada lengah. Nitipnya di undang-undang keuangan. Karena mereka nggak ribut. Nggak ngikuti, nggak tertarik. Sebaliknya para ekonom juga nggak tertarik kecuali saya. Karena saya pernah menggeluti berbagai macam undang-undang perpajakan. Dan pernah jadi dirjen pajak juga. Orang lihat masalah ekonominya atau pajaknya atau target-target yang akan diundang, tapi orang-orang ekonominya sendiri lengah terhadap pasal ini pidana, sementara ahli hukum juga tidak tertarik. Tapi seandainya ini kan sebenarnya ngebiri undang-undang pidana ini kan, kita undang-undang hukum pidana itu. Dengan interview ini ada meeting of mind ya kan, ada orang hukum dan ada orang pajak. jadi ada potensi untuk crime amnesty. Saya bisa membayangkan harusnya kalau memang ada dugaan pelanggaran pidana, ya memang tidak menutup kemungkinan dijadikan bahan. Cuma nanti gini Pak Fuad ya, sekalian kita diskusi. Pemerintah pasti ngomong atau DPR, oh kalau masih bisa diutak-atik, gak mau dong mereka nanti declare. Gitu nanti bilangnya. Kan dulu kan begitu juga masalahnya. Mana mau mereka declare. Deklarasi harta kekayaannya kalau punya potensi untuk diutak-atik gitu pastinya. Ya, itu sama saja. Orang akan dibiarkan melakukan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal, ya termasuk narkoba, perjudian, apa segala pelacuran, apalah semuanya gitu. Nanti itu mematahkan undang-undang pidana apa segala macam itu cukup pakai pasal satu ayat aja di undang-undang pajak atau keuangan dibebasin dari itu, hanya membayar. Sama aja bayar denda aja nih. Bayar aja nggak usah ini. Jadi, bayarnya dan tiap 5 tahun sekali akan ada tax amnesty. Nggak usah bayar pajak kalau gitu, bisa aja PNBP kalau begitu. Pengumuman bayarnya penerimaan negara bukan pajak, ini untuk bayar. Ini kan pemutihan. Pemutihan aset yang diperoleh dari faktor kejahatan. Tapi jiwa dari tax amnesty itu adalah bukan itu. Jiwa tax amnesty itu harta-harta bukan yang dari ilegal-ilegal seperti ini. Harta memang yang dari cuman penggelapan, ya kan, dividen. Hartanya pendapatannya halal. Tapi ketika melaporkan dikecilin gitu. Itu kan sebenarnya misalnya tax amnesty jiwanya kan itu. Ini kan sekarang jadi pemutihan untuk pencucian uang kan ini sekarang. Pasal pencucian uang. Itu bahagia sekali itu kalau bisa masuk banking system. Makanya itu para ahli hukumnya itu lengah karena dititipinya di undang-undang sidik pajak. Orang-orang ini ekonomnya juga lengah karena orang ekonomnya lebih memperhatikan aspek ekonominya. Ini cerdas juga ini gitu. Penyusupannya ini.